Selamat siang kawan-kawan. Akhir-akhir ini masyarakat di Sumatera Utara sedang bergejolak ketika keluar pernyataan dari Upui Epurus HKBP yang menyatakan bahwa gereja boleh berpolitik, orang Kristen boleh berpolitik, menjadi sebuah diskursus dan dilematika. Saya ingin meluruskan dalam perspektif iman Kristen tentang apakah gereja boleh berpolitik. Pertama kita mulai dulu saudara-saudara dari etimologi politik itu sendiri. Politik itu berasal dari bahasa Yunani polis, artinya kota atau negara. Dalam bentuk aktifnya disebut politikos, artinya seni mengatur kehidupan kota atau masyarakat atau negara. Artinya makna sejati dari politik itu adalah urusan mengatur kehidupan bersama suatu masyarakat atau suatu negara atau dalam suatu kota untuk tujuan dan kepentingan bersama. Oleh karena itu sejatinya makna politik itu adalah baik, tidak dalam pengertian sekarang politik itu dalam makna yang jelek. Sebab politik dimaknai sesuatu yang kotor dan negatif. Sebab politik dimaknai pada masa ini adalah satu tata cara merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Saudara-saudara, jika kita berangkat dari teks Injil dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Maka dari teks Yohanes 3:16 ini, objek kasih Allah itu adalah kepada dunia. Dalam bahasa aslinya, kata dunia dalam bahasa Yunani digunakan kata kosmon, dari kata dasar kosmo, artinya dunia atau world, bisa juga diterjemahkan sebagai earth atau bumi, bisa juga diterjemahkan sebagai universe atau alam semesta, bisa juga diterjemahkan sebagai the inhabitants of the world atau penduduk dunia. Maka objek kasih Allah itu adalah bersifat politis, sebab kasih Allah itu menyangkut kepentingan dunia, menyangkut kepentingan bumi, menyangkut alam semesta, dan menyangkut kepentingan penduduk bumi. Maka gereja boleh berpolitik, dan memang gereja harus berpolitik. Akan tetapi politik gereja adalah politik kerajaan Allah, yaitu politik untuk memperjuangkan keadilan sosial masyarakat, menyuarakan kritik terhadap penyimpangan-penyimpangan moralitas penguasa yang menyebabkan kemiskinan, eksploitasi, intimidasi, merusak perdamaian dan keutuhan ciptaan, mencederai hak asasi manusia melalui praktek dehumanisasi, yaitu memperlakukan manusia secara tidak manusiawi. Maka gereja harus menyuarakan kritik kepada perilaku pengerusakan alam. Politik gereja bukan politik kekuasaan atau politik praktis, yaitu untuk merebut kekuasaan, atau menjadikan gereja sebagai alat propaganda untuk merebut kekuasaan politik. Tetapi politik gereja adalah politik kerajaan Allah. Pada konteks ini, ketika gereja menyerukan tutup TPL, menurut saya itu adalah wujud dari politik kerajaan Allah gereja, wujud dari suara kenabian gereja untuk mengkritik para oligarki dan feodal yang atas nama kekuasaan dan atas nama kekuatan modal atau uang melakukan pengerusakan lingkungan, menyerobot tanah dan hutan rakyat, mencederai nilai-nilai kultural masyarakat Batak, dan menjadikan masyarakat Batak terpecah belah dan teradu domba, melakukan kriminalisasi terhadap petani-petani miskin Batak dengan mengusir atau mempidanakan petani miskin Batak dengan tuduhan merebut lahan konsesi mereka. Maka seruan tutup TPL sejatinya adalah suara politik gereja, yaitu politik kerajaan Allah untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, kebenaran, dan keutuhan ciptaan di tanah Batak. Oleh karena itu saudara-saudara, gereja harus berpolitik. Orang Kristen harus berpolitik. Tetapi politik gereja atau politik orang Kristen adalah politik kerajaan Allah, bukan politik untuk merebut kekuasaan. Hidup rakyat, hidup bangsa Batak. Tuhan memberkati.